Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, perkenalkan nama saya Arif Singa Purwoko, dipanggil Singa. Saya di sini memang sedang mengambil PhD untuk Digital Finance, karena memang Hungaria, salah satu negara yang saya tuju juga, sangat canggih dalam teknologi keuangannya. Nah, kenapa saya memberi judul cryptocurrency, tanda tanya, karena sedang mencari bentuk, masyarakat juga belum tahu, dan kita masih bingung dengan keberadaan cryptocurrency. Dengan berbagai jurnal dan berbagai informasi yang saya dapat, maka saya mengambil suatu kesimpulan nantinya yang saya bisa berikan atau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi, tadi ada yang tanya ini, apa cara belinya bagaimana dan sebagainya. Nanti saya akan tampilkan, memang ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, ya. Ada eToro, ada DigiRoot, ada Plus 500 dan sebagainya. Nah, ada apa saja jenis cryptocurrency? Cryptocurrency itu Bapak Ibu bisa lihat semua, ya. Ini yang topnya ya. Jadi ada banyak cryptocurrency, tapi yang memang terkenal adalah Bitcoin. Yang mau saya tegaskan adalah cryptocurrency ini dimunculkan, diadakan untuk apa? Untuk ada dua tujuan. Sebagai alat perdagangan, ya, untuk investasi maksudnya, dan juga sebagai alat tukar. Jadi ini saya kebetulan di Hungaria bisa melihat langsung mesin ATM-nya, ya Bapak Ibu semua. Jadi di Hungaria ini Bitcoin atau cryptocurrency itu digunakan untuk sebagai medium of exchange. Jadi sebagai alat tukar menukar. Di sini saya mengambil fotonya. ATM cryptocurrency hanya ada di Money Changer. Jadi tidak hanya di Hungaria ya, hampir semua negara di Eropa itu sama mesin ATM-nya serupa, yang hanya boleh ada, itu bukan di bank. Jadi cryptocurrency ini ATM-nya ini tidak boleh ada di bank, ya, hanya boleh ada di Money Changer. Nah, ini di sini sebagai ini apa alat tukar ya. Jadi kita bisa beli barang dengan Bitcoin. Ya, kita di sini harus menyerahkan uang yang ekuivalennya minimal 1 juta rupiah. Dengan 1 juta rupiah kita bisa mendapatkan unit Bitcoin. Nanti Bapak Ibu tinggal klik apakah mau yang Bitcoin atau Ethereum atau Doge atau Bitcoin Cash, itu bisa dipilih. Jadi di sini sistemnya itu sudah sebagai alat tukar menukar. Ya, jadi bisa buat beli barang dan sebagainya. Dan ATM ini sudah banyak di semua negara di Eropa, itu sudah banyak sekali. Ya, jadi kita bisa mengcashkan itu ya, nggak perlu datang ke mana, ke kantor atau ke bank dan sebagainya. Kita hanya cari ATM-nya, kita setor duitnya, dan juga kita bisa menarik uangnya. Jadi benar-benar sudah menjadi liquid. Ini di Hungaria. Di Hungaria saya ambil contoh ya. Jadi ada dua tujuan, apakah mau menjadi alat tukar atau mau menjadi alat investasi atau perdagangan. Ini saya tampilkan sedikit. Sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat semua. Nah, di sini saya memang sebagai akademisi juga saya menjadi praktisi juga untuk mencoba bagaimana sih caranya membeli Bitcoin atau membeli cryptocurrency. Ya, kebetulan saya sudah ganti ke virtual portfolio saya. Saya di sini menggunakan eToro. Ya, jadi saya ketika melihat pasar Indonesia itu sudah pada titik jenuh, dan kemudian saya mencari saham di luar. Waktu itu saya ingin memiliki saham Tesla dan sebagainya, saham Google dan sebagainya bisa saya beli langsung melalui aplikasi online. Jadi sudah banyak ya. Saya tidak mau promosi eToro ini ya, karena tidak di endorse ya. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan khawatir ya. Saya juga pakai 500, pakai DigiRoot, tergantung saham mana yang mau saya beli itu ya. Nah, di sini gampang saja sebenarnya ya Bapak Ibu. Tinggal kalau mau beli Bitcoin itu tinggal aplikasi online, daftar, buka rekening di tabungan, sama seperti di Indonesia juga, kemudian tinggal bisa beli dan bisa jual. Jadi caranya seperti itu. Ya, jadi Bitcoin, cryptocurrency, cara memperolehnya ada 3, yaitu dengan cara menjual barang atau menerima dari pembelian seseorang atau transferan. Yang kedua dengan cara membeli melalui aplikasi, dan yang ketiga melalui mining, ya, jadi penambangan. Jadi ada 3 cara untuk memperoleh cryptocurrency. Ya, di sini 24 jam ya pasarnya. Jadi saya pun dengan virtual portfolio saja saya sudah beli tiga cryptocurrency, sudah rugi di 1.433
Ya, minus itu. Jadi ini 24 jam terus menerus jalan terus itu. Ya, nah ini contohnya saja. Saya kembali ke slide. Jadi kembali apa sih sebenarnya cryptocurrency itu diadakan? Cryptocurrency dimunculkan ada dua tujuan, sebagai alat tukar atau sebagai investasi. Itu harus ditegaskan. Di Hongaria ini untuk sementara sebagai alat tukar, belum sebagai alat investasi. Tapi sekarang sudah ada mesin ATM-nya ini sudah mulai berkembang, kita bisa menukar uang kita ya dengan 1 juta rupiah itu nanti saldonya itu akan mengikuti pasar. Jadi jangan kaget Bapak Ibu tiba-tiba uangnya bisa naik bisa turun ya. Tapi Bapak Ibu harus menginstall dulu, mendownload aplikasinya, walletnya, kripto, dompetnya, digitalnya, cryptocurrency itu. Karena tanpa dompet kripto itu, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan ATM-nya itu. Ya, jadi saya tegaskan kembali di negara Eropa, Hungaria, Romania, di Austria dan sebagainya sudah menggunakan ATM kripto. Jadi nggak perlu khawatir uangnya bisa liquid atau tidak, pasti uangnya cash, gitu ya. Ini contohnya sudah ada mesinnya ya, sudah sangat canggih. Nah, sebenarnya saya mengambil dari beberapa teori ya. Jadi kita perlu menyimpan 3 kata dari cryptocurrency, yaitu ada kriptografi, ada Bitcoin, dan ada blockchain. Ya, jadi cryptocurrency itu memang pasti digital currency. Ya, jadi kita simpan dulu 3 kata ini, Bapak Ibu semua: kriptografi, Bitcoin, dan blockchain. Bitcoin itu menjadi pionirnya, ya, menjadi pionirnya karena itu dimunculkan oleh orang yang kita belum tahu siapa sih sebenarnya Satoshi Nakamoto. Saya pun juga menjadi Satoshi Nakamoto pasti tidak ingin muncul siapa saya. Karena apa? Karena musuhnya banyak. Satoshi Nakamoto ini musuhnya adalah perbankan. Karena ini pasti menjadi disruptif, ya, menjadi disruption untuk existing company atau incumbent firm. Ya, jadi banyak perusahaan yang bank itu akan terganggu dengan munculnya cryptocurrency ini. Ya, kemudian teknologi yang digunakan adalah blockchain. Nah, itu nanti akan saya jelaskan secara human, karena kalau secara teknis atau komputer itu agak rumit atau agak susah. Lalu saya berusaha mencari benang merah tuh, ya, karena saya mempelajari fintech, financial technology, apa hubungannya sama big tech. Lalu kenapa tiba-tiba Tesla, si foundernya Elon Musk, terlalu agresif atau terlalu cuit atau terlalu membunyikan ya investasinya di bidang kripto, padahal dia perusahaan mobil. Ya, saya cari dulu benang merahnya, tapi ini baru hipotesa. Jadi hipotesanya begini Bapak Ibu, ini baru hipotesa, belum terbukti. Ya, cryptocurrency ini sebenarnya kedepannya bagaimana ya? Ini kan masih mencari bentuk ya. Kenapa Big Tech ada di belakangnya? Ya, Big Tech itu Silicon Valley, para pemain besar Big Tech company itu ya. Jadi saya coba mencari kenapa kita main sosial media Instagram itu kok kita dikasih free, kemudian kita YouTube juga bisa memberikan pendapatan dan sebagainya. Nantinya itu ya ini masih hipotesa jadi belum terbukti. Nantinya Google, Facebook yang sebagai pemilik Instagram itu juga tidak bodoh, ya. Mereka akan membuat masyarakat itu ketergantungan kepada sosial media. Dia akan menargetkan setiap negara ada berapa YouTuber. YouTuber itu pasti akan mendapatkan pendapatan dan sampai 100% dia bergantung pada pendapatan dari endorse. Ya, nggak mungkin dia tiba-tiba nanti suatu saat ketika diklik di switch oleh big tech semuanya menjadi pembayar payment, tidak lagi gratis, ya, tidak lagi gratis. Nanti YouTuber atau selebgram itu pasti akan rela membayar seberapapun banyak uang yang harus dikeluarkan. Ya, nanti cara pembayarannya bagaimana? Nanti Big Tech akan bermain, ini cara pembayarannya harus menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency. Kedepannya seperti itu. Ya, tapi ini baru hipotesa itu. Jadi dengan pembayaran cryptocurrency ini, selebgram, YouTuber atau ini yang sudah mengandalkan pendapatannya itu dari Instagram dan sebagainya nanti akan dihitung tuh, misalnya gini aja, di Indonesia ada sekitar 100.000 selebgram atau 100.000 YouTuber. Setiap bulan mereka membayar 10 juta rupiah, itu pendapatan yang sangat luar biasa besar itu, dan transaksinya harus melalui cryptocurrency, padahal cryptocurrency itu seperti Bitcoin jumlahnya terbatas. Nah, kemudian saya coba cari benang merahnya antara big tech company ini dengan investor institusional. Ya, ada private equity, ada venture capital. Kenapa mereka private equity masih belum melihat ini sebagai investasi? Tapi saya pasti
melihat benang merahnya antara private equity sama cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency itu dana yang diterima itu tujuannya nanti untuk money laundering. Dengan Bitcoin bebas, semua sudah bersih, sudah bisa masuk. Dan dana kejahatan dari perdagangan senjata, human trafficking semua akan dicuci uangnya. Ya, itu private equity melihat menggunakan cryptocurrency itu sebagai media seperti itu. Tapi private equity belum berani bermain di bidang cryptocurrency. Yang baru bermain adalah venture capital. Ya. Jadi ada permainan atau pemain di belakang, nanti kita nggak tahu ya kenapa itu di masa depan nanti big tech akan baru muncul bahwa kami tidak ingin, ya maksudnya mereka itu punya kekuatan atau punya kekuasaan. Jadi mereka ingin bisa mengontrol semua yang ada di dunia digital ini. Itu ya semoga itu hipotesisnya tidak terbukti. Nah, cryptocurrency itu sebenarnya adalah bagian dari digital currency itu sendiri, ya. Digital currency. Sebenarnya saya sudah tahu kalau central bank itu punya digital currency, cuma terlalu lama atau terlalu lambat itu belum terlalu lambat sehingga belum bisa menandingi keberadaan dari Bitcoin. Sebenarnya sudah ada itu central bank digital currency, cuma saya nggak tahu sudah sampai di mana progresnya dari central bank digital currency ini. Tapi market sudah mulai menyukai dengan Bitcoin, pionirnya Ethereum, ya dan sebagainya. Jadi cryptocurrency ini sebenarnya adalah bagian dari digital currency yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa decentralized, ya sudah tidak lagi centralized. Itu menjadi perbedaan antara digital currency dengan central bank digital currency dengan cryptocurrency. Ya, oke. Nah, cryptocurrency itu memang tidak punya intrinsic value. Itu tidak ada intrinsic value. Ini masih dilihat sebagai spekulasi oleh banyak investor, ya. Tapi ini juga sedang mencari bentuk. Sebenarnya underlying-nya apa? Ya, karena underlying-nya ekspektasi. Ketika big tech itu sudah bermain, ya big tech itu sudah mulai bermain, investasinya besar-besaran, maka harga akan naik terus, ya, ke depannya itu. Dan tadi saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi, cryptocurrency ini ditemukan untuk apa? Ditemukan untuk dua tujuan tadi, ya, untuk payment dan untuk trading. Nah, ada 3 cara tadi sudah saya sampaikan bagaimana untuk mendapatkan cryptocurrency, dan cryptocurrency ini mengubah yang dari sentralisasi atau centralization menjadi decentralization. Ya, intinya di situ cryptocurrency ya. Jadi cryptocurrency tidak ada intrinsic value, masih dilihat sebagai spekulasi. Kemudian cara mendapatkannya bagaimana? Yaitu dengan cara buying atau mining. Ya, mining itu seperti ini Bapak Ibu ya. Bentar, jadi mining itu seperti ini. Ada websitenya juga itu. Ya, ada salah satunya adalah website dari Ezil ini. Jadi Ezilnya dia akan menggunakan mining. Mining itu menambang. Ya, emas itu jumlahnya terbatas. Jumlah emas itu terbatas di dunia yang nyata ya, di dunia nyata itu jumlah emas terbatas. Di dunia digital juga sama, jumlah emas terbatas. Gitu. Ya, jadi cryptocurrency itu mereka itu caranya untuk mendapatkan cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya itu adalah dengan menambang. Kalau nggak mau membeli ya menambang. Dan menambang itu investasinya juga luar biasa besar, bukan main itu ya. Harus menyediakan beberapa server dan beberapa alat gitu. Oke, saya kembali ke materi. Oke. Nah, jadi itu konsep dari cryptocurrency ya. Yang berikutnya Bitcoin. Kata berikutnya Bitcoin. Bitcoin itu bisa ditransaksi dalam menggunakan software application dan berbagai alat lainnya. Ya, dan konsep lainnya peer to peer. Ya, dan kenapa Bitcoin atau cryptocurrency lainnya ikut populer, mampu menarik banyak masyarakat daripada transaksi lainnya, yaitu karena decentralized, karena fleksibel, ya, karena cepat sekali. Saya punya wallet, teman saya punya wallet, saya transfer beres, transparan, ya, transparan itu semua publik bisa mengetahui, cepat dan biayanya sangat rendah. Ya, itu konsep dari Bitcoin, fiturnya decentralized. Kemudian ini perbandingan contoh aja, contoh mudahnya ya. Ada Agus misalnya, ada Budi sedang bertransaksi. Zaman dulu itu mau beli sapi itu harus barter modelnya. Ya, saya punya emas dan punya sapi, instrumennya emas itu. Medium of exchange-nya adalah logam. Teknologi yang digunakan adalah fabrication, yaitu
mengubah logam itu misalnya menjadi koin gitu. Karena emas itu kan susah atau berat di bawahnya. Jadi harus ada barter, sistem barter itu zaman dulu. Kemudian zaman sekarang ini untuk membeli sapi itu kita bisa menggunakan mata uang, ya. Medium of exchange-nya adalah pakai cash atau banknotes atau paper money atau dan sebagainya, ya. Teknologi yang digunakan adalah printing, percetakan. Jadi nanti saya nggak tahu nih nasibnya Peruri bagaimana nih perusahaan percetakan uang Republik Indonesia, karena sudah bisa digantikan Bitcoin atau sudah bisa digantikan cryptocurrency. Peruri bisa terganggu bisnisnya itu dengan keberadaan dari cryptocurrency. Nah sekarang atau mungkin bukan sekarang, sedang berkembang, dan ke depan itu nanti akan menjadi alat tukarnya itu bukan lagi uang kertas, ya, tapi sudah menjadi Bitcoin atau mungkin cryptocurrency. Kenapa saya selalu Bitcoin? Karena memang Bitcoin memang paling populer, ya. Tapi ada yang populer lainnya sebenarnya Ethereum, Bapak Ibu. Jadi saya sedang memetakan Bitcoin ini pasarnya memang paling luas. Kemudian foundernya juga belum jelas, ya, belum ditemukan siapa sih Satoshi itu. Satoshi itu jangan pemainnya adalah Silicon Valley atau pemainnya Big Tech itu. Ada Ethereum. Ethereum itu masih muda sekali, orang Kanada, Vitalik Buterin, saya lupa namanya lengkapnya, pokoknya Vitalik Buterin kalau nggak salah, itu masih muda sekali. Dia memasarkan Ethereum itu kalau melihat pengawalnya sangat ketat, dia sangat ketat pengawalannya, dan pasarnya Ethereum ini dia sedang roadshow, sedang jalan-jalan di negara-negara pecahan dari Uni Soviet, Azerbaijan, Kyrgyzstan, ya, kemudian Turkmenistan, itu pasarnya Ethereum di situ. Dia sedang membangun membangun sistem Ethereum di negara-negara pecahan dari Uni Soviet. Indonesia bagaimana? Nanti Indonesia tergantung mana yang lebih kuat, apakah Bitcoin dan sebagainya. Nah, ini contoh saja. Teknologi yang digunakan apa? Blockchain. Ya, teknologi yang digunakan adalah blockchain. Nilai medium of exchange adalah kripto. Jadi kripto itu banyak, ya. Ada Bitcoin, Ethereum, Doge, Bitcoin Cash, Libra sebenarnya dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi jangan sampai bingung ya Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk di era ini, mungkin ke depan bisa masuk di era Bitcoin, tapi sebagai alat tukar. Kriptografi itu sebenarnya apa sih? Kriptografi itu metode, sebenarnya metode atau sistem. Jadi di dalam kriptografi itu ada encryption, ada decryption itu. Jadi ada encrypt dan decrypt. Ada ini teknis sekali, ya. Jadi ada public key, ada private key. Nah, gampangnya saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kirim kirim WA. Ya, si Andi ini kirim WA. Ya, kepada Sam. Pada saat pengiriman itu ada si Ives. Si Ives ini hacker atau jahat sekali itu, ya, untuk mengambil data atau pesan itu dari si Andi. Ya, pesannya padahal tidak minta uang, cuma si Ives itu nanti akan mengalihkan atau mengubah bahasanya itu menjadi butuh uang. Gitu. Nah, itu sederhananya seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan kirim nomor PIN atau picture gambar melalui WA, itu saya tidak menyarankan sekali. Kalau mau kirim PIN pakai SMS saja, itu lebih aman teknologinya. Ya, jangan menggunakan WhatsApp atau menggunakan aplikasi sosial media lainnya. Telegram itu masih lebih baik daripada WhatsApp itu. Tapi kalau foto kartu kredit, kartu debit depan belakang sama PIN itu saya tidak menyarankan menggunakan WhatsApp, ya, karena itu sangat mudah dibobol, apalagi bisa dibajak nomor kita. Nah, untuk mengamankan pesan ini dari Andi kepada Sam itu menggunakan teknologi yang tadi itu kriptografi ini, ya. Ini bahasa yang kita tulis, kita ketik, ya, kita punya secret key-nya, ya, kita punya kata kuncinya itu sebenarnya sama, dan kemudian sama si Sam itu di decrypt juga punya kunci membukanya dengan bahasa yang tidak seperti plain text ini, bahasanya dalam bentuk huruf angka dan sebagainya. Ya, Bitcoin atau cryptocurrency juga sama. Ketika kita mengirimkan Bitcoin, itu kita juga punya public key. Ya, private key dulu, kita punya private key, nanti dia juga punya public key. Gitu. Jadi si Andy sama Sam itu, si pengirim dan penerima Bitcoin itu memiliki kunci sendiri, ya, untuk menerima uang. Jadi sistem keamanannya itu sangat aman, ya, sangat aman sekali karena tidak bisa dipecahkan. Ya, blockchain teknologi sangat susah teknologinya, ya, untuk dihack gitu. Terus kemudian, nah ini contohnya dari sistem tadi itu, ya.
mengirimkan pesan kemudian menjadi angka. Ya, angka itu jadi yang muncul itu adalah angka itu di dalam teknologi blockchain, di jaringan blockchain itu muncul angka. Kemudian nanti yang diterima itu dengan menggunakan kunci itu menjadi pesan yang ingin dimaksud atau yang ingin disampaikan oleh si pengirim. Jadi pengirim sama penerima benar-benar pesan itu persis. Tapi kalau terjadi error berarti ada gangguan, ada permasalahan, ada hacking, hackers itu. Tapi untuk blockchain teknologi ini sampai saat ini memang masih ketat ya teknologinya untuk dipecahkan atau dihack gitu. Jadi sebenarnya masih tingkat risiko teknologinya masih sangat tinggi gitu. Tingkat keamanannya masih sangat tinggi, risikonya masih sangat rendah untuk dipecahkan atau dihack. Nah, itu jadi dengan adanya kriptografi itu, jadi yang dipesan ini dikirim terus kemudian if bingung gitu, ini pesan apa ini maksudnya. Terus kemudian mencoba mengubah tiba-tiba error. Gitu. Oh, ini kok ada error nih. Terus kemudian itu si if ini jelas tidak tahu bahasa atau percakapan dari Andi sama Sam. Jadi intinya kriptografi itu mengamankan jaringan teknologi blockchain itu yang sedemikian ketat atau sedemikian canggih. Ya, itu kriptografi. Jadi nanti itu ada di anak IT ya teknologinya ya. Nah, itu kriptografi. Teknologi blockchain itu apa sih? Teknologi blockchain tadi sudah disampaikan buku besar. Ya, buku besar atau yang tidak terpusat tapi desentralisasi, decentralized ya. Sebenarnya seperti box, blockchain itu ya blok ya, jadi kotak gitu. Di dalamnya itu dia seperti ini saya gambarkan atau contohnya. Saat ini ya, sekarang ini yang kita lakukan adalah Andi mau mengirimkan rupiah kepada si Anita. Ya. Dia tentu pasti mengirimkannya melalui bank A. Bank A ini punya catatan atau ledgernya si Andi. Ya. Berapa banyak uang yang dia miliki, berapa apa saja yang ditransaksikan kepada siapa, itu hanya bank A yang tahu sama si Andi. Ya, kemudian dikirimkan kepada bank B. Bank B juga punya catatannya si Anita dan hanya bank B yang tahu. Ya, jadi ini ledgernya hanya Andi yang tahu dan yang ini hanya Anita yang tahu. Gitu. Tapi dengan adanya blockchain, ya Andi dengan menggunakan mobilenya atau laptopnya untuk mengirimkan dari wallet kriptonya, dari dompet kriptonya itu kepada Anita, dia sudah di handphone itu atau di laptop itu sudah punya ledger, ya. Kemudian dikirimkan ke server yang lain, server yang sudah punya ledger juga terdesentralisasi. Anita juga punya. Jadi siapapun atau kita pun bisa melihat ledger dari masing-masing. Andi kita bisa lihat, Anita juga kita bisa lihat. Itu teknologi blockchain. Ya, nanti kita akan mengenal namanya Nest Chain. Ya, jadi semua itu tervalidasi itu. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi teknologi yang pemahaman tentang cryptocurrency itu yang perlu di garis bawah itu ada 3, kriptografi, Bitcoin, dan blockchain. Itu saja Pak Anto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.